Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Imas Nurjana, NIM 1951824133 dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika kelas E2. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan presentasi tentang disrupsi teknologi dalam bidang material handling. Presentasi ini saya susun untuk memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Industri yang diampu oleh Bapak Ali. Baiklah, mari kita mulai presentasi pada kali ini. Disrupsi teknologi. Kemajuan teknologi digital telah meluas sampai ke Indonesia, terutamanya di daerah perkotaan. Perkembangan teknologi digital yang ditandai dengan meluasnya jaringan internet di berbagai negara dengan budaya yang berbeda membuat masyarakat suatu negara atau suatu kota dengan kota lain dapat dengan mudah berbagi informasi di berbagai negara maupun kota. Hal tersebut di era sekarang ini disebut dengan disrupsi teknologi digital. Ini merupakan fenomena yang menimbulkan perubahan pemahaman konvensional masyarakat dengan segala aktivitasnya ke sistem digital. Disrupsi adalah sebuah lompatan perubahan dari sistem lama ke cara-cara baru. Disrupsi juga mengubah teknologi lama yang lebih banyak menggunakan fisik ke teknologi digital dan menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru, lebih bermanfaat serta lebih efisien dan cepat. Perubahan ke sistem digital menimbulkan kegiatan aktivitas manusia menunjukkan ke arah eksperimen teknologi digital, dan masyarakat lebih menikmati dengan dunia digital tersebut. Misalnya, informasi-informasi yang dulunya ditampilkan secara konvensional sekarang sudah tidak lagi ditampilkan secara konvensional, tapi sudah di dalam dunia digital. Lalu, apa itu disrupsi teknologi? Disrupsi teknologi adalah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental karena hadirnya teknologi digital. Disrupsi teknologi utama yang perlu diperhatikan oleh para pemimpin di bidang TI saat ini. Mencuatnya era industri 4.0 yang ditandai dengan konektivitas sistem informasi dan kecerdasan buatan yang mampu menggerakkan industri dengan sedikit input dari manusia. Kemampuan teknologi yang mampu menghadirkan apapun secara real time telah mengubah cara melihat dan berpikir manusia. Saat ini, semua informasi akan dengan mudah dapat kita lihat dari jarak jauh dengan media elektronik digital, gambar atau visual. Mendominasi ruang dan waktu yang memiliki daya pengingat sangat besar dibandingkan mendengar atau meraba, serta menjadi tempat penyimpanan citra visual. Perubahan ini membuat banyaknya bermunculan temuan atau gagasan-gagasan di bidang industri kreatif. Di era disrupsi teknologi digital saat ini, kita akan mengalami dua kehidupan di dunia nyata dan kehidupan dunia digital. Hal tersebut mengalami perubahan secara dinamis, tidak bisa diprediksi. Industri kreatif ke depan akan banyak bermunculan ide-ide atau gagasan-gagasan baru dan banyak jumlahnya, tumbuh dan berkembang, di mana saat ini model industri kreatif tersebut belum ada, dan industri kreatif yang ada saat ini pun kemungkinan ke depan bisa hilang atau bermetamorfosis menjadi gagasan baru. Konsep industri kreatif pun berubah. Industri kreatif tidak hanya di satu tempat, satu waktu, satu lokasi, satu perusahaan, tapi sekarang dalam era teknologi global bisa punya banyak pekerjaan. Membuat industri kreatif bisa di mana-mana, lebih dari satu, bisa punya offline dan online, dan bisa punya banyak industri kreatif, dan bisa separuh waktu di industri satu dan separuh waktu di industri yang lain. Lalu, disrupsi teknologi utama ada 3. Yang pertama, software.
yaitu data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital. Perusahaan-perusahaan kini menghadapi begitu banyak data yang kompleks dan besar. Data seperti ini terlalu sulit untuk diproses melalui cloud tanpa model dengan menggunakan software analytics software. Pengembangan software atau aplikasi merupakan bagian tidak bisa dipisahkan dalam transformasi digital dalam suatu perusahaan. Penggunaan berbagai macam software dan aplikasi telah merubah cara berbisnis perusahaan dari cara tradisional menjadi lebih modern, dengan tujuan untuk merangkul konsumennya dengan cara yang baru, mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada DevOps. Teknologi yaitu prinsip atau pola pikir yang digunakan di dunia IT. Teknologi telah merubah pola konsumen, pengguna, dan memberi dampak pada pengembangan dan operasional dari sebuah perusahaan. Tim pengembangan diminta untuk terus menghadirkan inovasi dan pembaruan dengan cepat. Dan di saat yang bersamaan, operasional harus berjalan terus agar dapat memberi pengalaman pelanggan yang baik serta mencapai tujuan bisnis. Lalu yang terakhir ada automation, yaitu pengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin dalam industri. Kecepatan selalu menjadi kunci dalam era digital ini. Kebanyakan perusahaan tradisional masih menganggap bahwa tugas tim TI secara taktis yaitu bertindak ketika adanya kebutuhan dan kerusakan. Padahal seharusnya tim TI dapat bekerja untuk memberi masukan yang dapat mendukung keputusan bisnis dari segi teknologi. Berbagai tools otomasi atau automation tools diperlukan untuk mendukung pengembangan aplikasi dengan cepat dengan hasil yang optimal. Automation kini banyak diterapkan untuk menangani beberapa beban kerja. Perusahaan kemudian dapat berinvestasi untuk meningkatkan kemampuan dari sumber daya dan menghasilkan output yang berkualitas. Dari disrupsi teknologi utama bidang automation, kita akan masuk pada material handling. Dalam proses produksi, bahan baku yang diterima dari pemasok akan dipindahkan dari tempat penyimpanan bahan baku ke tempat produksi untuk diolah menjadi barang jadi atau produk jadi. Yang kemudian barang jadi, hasil produksi tersebut akan dipindahkan lagi ke gudang penyimpanan barang jadi atau finished goods store. Dari gudang barang jadi selanjutnya akan dipindahkan lagi ke distributor untuk didistribusikan ke pelanggan. Pemindahan bahan baku maupun barang jadi tersebut harus ditangani dengan baik dan efisien, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Proses pemindahan bahan baku maupun barang jadi tersebut pada umumnya disebut dengan proses material handling atau proses penanganan bahan. Lalu, apa itu material handling? Yaitu proses yang mencakup operasi dasar dalam pergerakan, perlindungan, penyimpanan, dan pengendalian bahan dan produk di seluruh pembuatan atau manufaktur, pergudangan, distribusi, konsumen, dan pembuangan atau disposal. Tujuan material handling. Terdapat 7 macam tujuan material handling, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah orientation, bertujuan menyelesaikan permasalahan dan identifikasi besarnya permasalahan, pembatas, dan tujuan. Yang kedua, planning, membangun rencana proses pabrik untuk masa mendatang. Yang ketiga, sistem, mensinergikan seluruh aktivitas mulai dari receiving sampai delivery. Yang keempat, unit load dirancang sebesar mungkin.
Yang kelima, space utilization, pemakaian volume ruangan seefektif mungkin. Yang keenam, standardization, standarisasi peralatan dan metode. Lalu yang ketujuh, yang terakhir adalah ergonomik, merancang peralatan dan metode dengan memperhitungkan interaksi manusia dan mesin. Prinsip material handling. Berikut merupakan beberapa prinsip material handling. Prinsip material handling terdiri dari 20 prinsip. Di antaranya, yang pertama adalah prinsip perencanaan. Semua aktivitas penanganan harus direncanakan. Yang kedua, prinsip sistem. Mengintegrasikan aktivitas penanganan yang efektif ke dalam desain sistem yang terintegrasi. Yang ketiga, prinsip pemanfaatan ruang. Mendorong pemanfaatan yang efektif dari semua ruang yang tersedia. Keempat, prinsip muatan unit. Meningkatkan kuantitas ukuran dan berat beban yang ditangani. Kelima, prinsip gravitasi. Mendorong penggunaan prinsip gravitasi dalam pergerakan barang. Keenam, prinsip aliran material. Merencanakan urutan operasi dan pengaturan peralatan mengoptimalkan aliran material. Yang ketujuh, prinsip penyederhanaan. Mendorong penyederhanaan metode dan proses dan menghapus gerakan yang tidak perlu. Yang kedelapan, prinsip keselamatan. Mendorong penyediaan peralatan penanganan yang aman sesuai dengan peraturan dan regulasi keselamatan. Yang kesembilan, prinsip mekanisme. Menggunakan peralatan penanganan material mekanis atau otomatis untuk meningkatkan efisien. Kesepuluh, prinsip standarisasi. Mendorong standarisasi metode penanganan dan peralatan. Ke-11, prinsip fleksibilitas. Gunakan metode dan peralatan yang dapat melakukan berbagai tugas dan aplikasi. 12, prinsip pemeliharaan peralatan. Mempertimbangkan semua aspek material, langkah, dan metode yang akan digunakan. Yang ke-13, prinsip bobot berat. Mengurangi rasio bobot berat agar dapat dimuat di peralatan bergerak. Ke-14, prinsip gerak. Peralatan yang dirancang untuk mengangkut material harus dijaga agar tetap bergerak. Ke-15, prinsip waktu menganggur. Mengurangi waktu menganggur atau waktu tidak produktif baik peralatan, material handling, maupun tenaga manusia. Ke-16, prinsip perawatan. Merencanakan perawatan preventif atau perbaikan terjadwal dari semua peralatan penanganan. Ke-17, prinsip keabadian. Menggantikan metode atau peralatan penanganan yang usang ketika terdapat metode atau peralatan yang lebih efisien untuk dapat meningkatkan operasi. Ke-18, prinsip kapasitas. Gunakan peralatan penanganan untuk membantu mencapai kapasitas penuhnya. 19, prinsip kontrol. Gunakan peralatan penanganan material untuk meningkatkan pengontrolan produksi, pengontrolan inventaris, dan penanganan lainnya. Lalu yang terakhir, prinsip kinerja. Tentukan efisien penanganan kinerja dalam hal biaya per unit yang ditangani yang merupakan kriteria utama. Lalu selain prinsip, ada 4 variabel penting. Yang pertama adalah movement. Movement merupakan memindahkan produk dari tempat satu ke tempat lainnya. Contohnya menggunakan forklift untuk memindahkan produk dari gudang menuju truk pengiriman. Yang kedua ada time, yaitu berapa lama produk bertahan dalam penyimpanan, berapa lama waktu inventaris hingga pengiriman. Yang ketiga quantity, berapa banyak produk yang dapat disimpan di ruang yang ditentukan. Lalu yang terakhir ada space, berapa banyak ruang yang dialokasikan atau tersedia. Lalu ada contoh peralatan material handling. Sebagian besar material handling mempunyai karakteristik yang berbeda. Berikut ini adalah 6 material handling industri yang biasa digunakan. Yang pertama ada hand pallet dan hand stacker. Hand pallet merupakan truk kecil dengan 4 roda kecil, 1 buah kemudi bagian belakang
dan 2 garpu yang digunakan untuk mengangkut barang. Lalu hand stacker sama dengan hand pallet. Yang membedakan hanya fungsinya. Yang hand stacker memiliki pompa untuk menaikkan barang ke tempat yang lebih tinggi, misal ke dalam truk atau ke rak-rak yang tinggi. Lalu ada conveyor, yaitu peralatan mekanis yang digunakan memindahkan barang dari satu ke tempat-tempat lain melalui jalur tertentu. Yang ketiga, lifting skill saw, dioperasikan secara full elektrik bersistem hidrolik dengan standar keamanan tinggi pada setiap platformnya, memungkinkan untuk operator dapat dengan mudah menyelesaikan kegiatan operasional di atas ketinggian. Lalu ada drum handler, yaitu alat khusus yang difungsikan dalam kegiatan penataan drum. Lalu ada forklift, kendaraan yang difungsikan sebagai alat angkut dalam pemindahan barang berkapasitas besar baik indoor maupun outdoor. Lalu yang terakhir ada crane, mesin alat berat yang memiliki bentuk dan kemampuan angkat yang besar dan mampu berputar hingga 360 derajat dan jangkauan hingga puluhan meter. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih, dan bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.